kita ingin mengetahui lebih jauh lagi kenapa Diponegoro saat ini akan dihauli oleh teman-teman Nahdliyin atau santri. Terkait dengan buku yang sudah saya tulis ini, Jejaring Ulama Diponegoro, ini penting sekali. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa selama ini Diponegoro hanya dikenal ataupun hanya dikaji oleh teman-teman yang non santri, seolah-olah Diponegoro ini jauh dari dunia pesantren. Padahal dalam sebuah babat yang ditulis oleh Diponegoro sendiri, ternyata Diponegoro menuliskan autobiografinya, menceritakan perjalanan perangnya itu, meskipun 5 tahun tadi dikatakan, 5 tahun dari tahun 1825 hingga tahun 1830, itu 5 tahun, tapi ternyata perjuangan beliau sebagai seorang santri itu jauh sebelumnya. Dalam babat tersebut ditulis oleh Diponegoro menceritakan bahwa Diponegoro meneruskan perjuangan atau apa yang dibangun oleh Wali Songo selama ini. Wali Songo pada abad 14-15 itu telah membangun sebuah masyarakat yang berbasiskan ataupun yang menggunakan nilai-nilai Islam. Dari mulai Aceh hingga Indonesia paling timur, Wali Songo telah menyebarkan Islam. Itu yang ingin diperjuangkan atau ingin dilanjutkan oleh Diponegoro. Jadi ini pentingnya Diponegoro kita harus tarik, kita harus jadikan bahwa Diponegoro juga seorang santri. Dia pernah pesantren di beberapa kiai, terutama pesantren di Ponorogo, Tegalsari. Beliau pernah nyantri kepada Kiai Hasan Besari. Dia juga pernah nyantri di Melangi terhadap Kiai Tahtojani. Dia juga pernah nyantri di Donggelan dan beberapa titik-titik pesantren di pesisir selatan. Jadi dunia masa kecil Diponegoro itu semuanya terikat dengan santri. Apalagi ketika kecil beliau diasuh oleh seorang buyutnya, Ratu Ageng. Ratu Ageng ini seorang nyai, seorang penganut tarekat Satariyah yang bisa dikenal dia seorang ulama perempuan. Sejak kecil beliau diasuh oleh buyutnya tersebut, Ratu Ageng. Masa-masa sebelum perang dia sangat prihatin dengan situasi pergeseran budaya. Sejak VOC runtuh dan digantikan oleh kerajaan Belanda, itu adalah mulai kolonialisasi awal menjadi sebuah imperialisme dari sebuah kerajaan, tidak hanya sebagai imperialisme dari VOC. Saat itu seorang gubernur Daendels yang sebenarnya dia bukan di bawah kerajaan Belanda, tapi justru dia di bawah Napoleon. Artinya Nusantara ini itu pernah dijajah oleh Perancis sebelum Inggris. Oleh Perancis pernah dijajah dan saat itu ada Daendels. Daendels ini menghancurkan semua budaya, semua jati diri bangsa dihancurkan oleh kolonial tersebut. Itu masa kecil yang dilalui oleh Belanda, oleh Diponegoro. Jadi Diponegoro sangat prihatin dengan kondisi seperti itu sehingga dia keluar dari kerajaan, diasuh oleh neneknya dan dia bertemu dengan para kiai-kiai untuk melihat situasi masyarakat saat itu. Nah, Diponegoro kemudian merangkum ataupun menghimpun kembali ulama-ulama dari Terah Kajoran, Terah Sunan Bayat yang berada, yang menyebar di sekitar Jawa bagian selatan, dari mulai Malang yang ditinggalkan oleh Untung Suropati,
kemudian ke barat lagi dari Tulungagung, kemudian Blitar, kemudian sampai Jogja. Semua itu banyak sekali ulama-ulama yang dulu pernah ikut perang bersama Kajoran. Kemudian pas masa kecil Diponegoro juga perang bersama Raden Ronggo. Sehingga kita bisa melihat dalam babat itu bagaimana Diponegoro mengidolakan pamannya tersebut, Raden Ronggo, yang walaupun dia tidak memiliki banyak pasukan tapi berani melawan kolonial Belanda. Jadi Diponegoro sangat menyadari sekali bahwa ketika keraton itu kemudian sudah dikendalikan oleh Belanda, siapa yang harus diajak untuk berperang? Lantas Diponegoro mempelajari ternyata jaringan santri, jaringan ulama yang menyebar itu ternyata masih kuat untuk melawan kolonial. Itulah alasan kenapa dia berani pada bulan Juli tahun 1825 dia berani mengobarkan perang. Karena apa? Karena di belakangnya itu para santri, para ulama yang tersebar di seluruh Jawa, baik selatan maupun utara, itu ada di belakang Diponegoro. Memang dalam sejarah dinyatakan seolah-olah Diponegoro itu kecewa dengan patok yang dihancurkan oleh Belanda karena akan dibuat jalan, sehingga patok di sekitar Tegalrejo itu rumah neneknya atau rumah buyutnya itu digusur. Dalam sejarah kita ceritakan memang itu yang jadi alasan mengapa Diponegoro marah. Kemudian juga dalam sejarah juga dikatakan kalau Diponegoro tersebut kecewa karena tidak menjadi raja menggantikan, bahkan tapi adiknya yang menggantikan. Kita harus kembali ke apa yang diyakini oleh masyarakat. Bukan hanya patok sebenarnya. Patok itu kita bisa jadikan sebuah simbol bahwa kolonial Belanda tidak hanya menjajah secara ekonomi, secara dagang saja, tapi ternyata dia sudah merambah, ingin mengambil alih, ingin menghancurkan budaya, jati diri bangsa. Patok di sini adalah sebuah simbol. Ketika Belanda mencabut patok itu artinya Belanda ingin mencabut, ingin menghancurkan jati diri bangsa. Itulah yang menjadi awal puncak kemarahan Diponegoro. Kita bisa ingat bagaimana Diponegoro berani menampar seorang perwira kolonial Belanda ketika datang di keraton. Karena apa? Karena dia berani duduk ataupun berani berdiri di depan seorang raja. Itu artinya mereka sudah berani melawan simbol yang dikeramakan oleh masyarakat Nusantara, masyarakat Jawa pada umumnya. Jadi patok di sini diartikan sebuah jati diri bangsa, sebuah harga diri, sebuah budaya, itu yang paling utama. Artinya kita melihat Diponegoro harus dari lihat sisi dia seorang pemegang kejawen yang kuat, tapi di sisi lain dia juga seorang santri yang kuat juga. Artinya apa? Artinya apa yang dibangun ataupun apa yang diperjuangkan oleh Diponegoro tersebut adalah membangun sebuah masyarakat yang Islam, atau artinya Diponegoro ini ingin memberikan sebuah inspirasi bahwa membela tanah air, membela sebuah wilayah itu sangat penting sekali untuk membangun sebuah masyarakat yang sangat Islami. Karena itu inilah pentingnya kenapa seorang Diponegoro ini harus dibawa oleh teman-teman santri, dibawa ke kalangan pesantren untuk dijadikan seorang tokoh yang sebenarnya dia juga seorang santri juga, yang nanti kita akan bahas juga bagaimana atau hubungannya Diponegoro dengan ulama-ulama di Jawa pada khususnya dan di Nusantara pada khususnya, pada umumnya, terutama munculnya nanti Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Hasyim Asy'ari ini menjadi
ikon utama pada seabad setelahnya ketika sebuah takdir, sebuah ramalan itu akan terjadi seabad setelah Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan dibuang di Makassar. Jadi meskipun dibuang, tapi ternyata perjuangannya itu masih terus berlangsung, masih terus diperjuangkan. Nah, siapa yang meneruskan perjuangan Diponegoro tersebut? Siapa? Karena keturunannya semuanya terbuang dan tersingkir di seluruh Antero dan menghilang. Lantas siapa yang meneruskan? Siapa yang meneruskan perjuangan Diponegoro? Ini pertanyaan yang sangat penting sekali, karena ini menjadi landasan kenapa para santri harus meneruskan perjuangan Diponegoro tersebut. Setelah Diponegoro ditangkap, para keturunan Diponegoro semua dikejar-kejar oleh Belanda. Karena dianggap pemberontakan, maka seluruh keturunannya dikejar-kejar hingga semua keturunannya lari sampai ujung pantai selatan bersembunyi. Sehingga karena sudah merasa semua keturunannya itu dikejar, ditangkap, dan di penjara, bahkan beberapa putranya Diponegoro juga dibuang juga, ada yang di Ambon, ada yang di Madura. Ini luar biasa sekali bagaimana Diponegoro sangat Islamofobia saat itu. Belanda tidak ingin terjadi sebuah pemberontakan kembali. Lantas siapa yang meneruskan Diponegoro? Dalam Perang Jawa, kita bisa membelah atau kita bisa mengetahui ternyata ada selain laskar-laskar dari kalangan kesatria, dari kerabat-kerabat Diponegoro yang turut membantu, ternyata juga ada laskar santri, laskar para ulama-ulama yang saat itu dikomandoi oleh Kiai Mojo. Kiai Mojo ini adalah seorang ulama di Pajang. Dia memiliki kedekatan dengan Keraton Surakarta dan juga memiliki kedekatan dengan leluhurnya Joko Tingkir yang salah satu keluarganya ada di Kalioso sana, yang kemudian salah satu duriahnya sekarang menjadi Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Jadi wajar sekali kalau kemudian Pak Jokowi ini menetapkan atau memberikan sebuah penghargaan kepada santri dengan Hari Santri saat itu. Karena memang Jokowi ini lahir dari laskar dari Diponegoro, dari santri. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pertempuran Perang Jawa tersebut adalah kolaborasi antara laskar santri dan laskar ksatria, beberapa bangsawan prajurit yang bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Bagaimana kok bisa Diponegoro dibantu oleh para santri? Nah, tadi saya ceritakan ternyata sejak kecil kehidupan Diponegoro itu adalah dunia pesantren, bukan dunia keraton. Jadi ini sudah menafikan kenapa Diponegoro tidak ingin ataupun tidak karena kecewa dengan tidak menjadinya sebagai seorang raja. Ya karena sejak kecil Diponegoro memang hidup di dunia pesantren. Jadi sangat dekat sekali dengan pesantren. Kita sebut saja pertama dia diasuh oleh Ratu Ageng dari Tegalrejo. Disinilah Jokowi memberikan sebuah penghargaan kepada santri. Diponegoro waktu kecil sudah diasuh oleh Ratu Ageng. Ratu Ageng ini adalah seorang perempuan yang luar biasa. Dia mendampingi Hamengkubuwono pertama dalam pertempurannya.
melawan Belanda juga. Ratu Ageng ini adalah seorang perempuan dari Trah Madura sekaligus Trah Bima Nusa Tenggara. Jadi ini nanti kita katakan bahwa Diponegoro tidak hanya berperang dalam konteks Jawa, tapi dia sangat mengidealkan sebuah negeri yang besar, negeri yang pernah disatukan oleh Gajah Mada, sekaligus negeri yang pernah disatukan oleh Wali Songo untuk menjadi sebuah Baldatun Thayyibatun walaupun Gofur. Selain Ratu Ageng, ada juga tokoh bernama Kiai Mojo dari Jakarta. Kiai Mojo. Kiai Mojo dalam sejarah-sejarahnya dikenal sebagai seorang kiai yang di akhir peperangan berpisah dengan Diponegoro. Sehingga sejarah-sejarah itu mengatakan kalau Diponegoro dan Kiai Mojo itu berseteru keras dan konflik. Inilah kelemahan dari perang Diponegoro, kenapa kemudian bisa dipatahkan. Bangunan perang yang sudah kuat dengan laskar kesatria dan laskar santri di awal-awal pertempuran sampai Belanda kocar-kacir, hampir kewalahan, semua sumber dayanya habis, hampir kalah. Kemudian lagi-lagi Belanda menggunakan taktik fight it empera, mengadu domba. Belanda tahu ada seorang ulama kalangan santri, Kiai Mojo, yang sangat kuat membela karena dia tidak bisa disogok, tidak bisa diajak runding. Diajak runding diberikan sebuah kekuasaan, tidak bisa. Kemudian dengan berbagai intriknya akhirnya terjadi perpecahan antar laskar. Laskar Satria mencurigai laskar santri yang ingin menguasai. Begitupun laskar santri mencurigai laskar kesatria yang hanya ingin kemewahan saja tujuannya. Padahal dia nggak berani berperang. Dia hanya di belakang saja. Itu dihembuskan terus, akhirnya terjadi perebutan di dalam internal Pangeran Diponegoro. Saat itulah kemudian Kiai Mojo dijebak seolah-olah ingin diajak kerjasama oleh Belanda. Sehingga apa akhirnya? Kiai Mojo ditangkap, padahal dijanjikan akan diberikan sesuatu, tapi ternyata ditangkap, dibuang di Manado, di Tondano tepatnya. Dibohongi lagi oleh kolonial Belanda. Kiai Mojo ditangkap, dibuang, runtuhlah perjuangan Diponegoro, melemah akhirnya perjuangan Diponegoro. Saat itulah kemudian Diponegoro akhirnya pasrah. Akhirnya tahun 1830 beliau mau untuk runding. Sehingga ketika perundingan itu juga ditipu lagi. Ketika berunding yang katanya hanya halal bihalal ternyata ditangkap juga oleh Belanda dan dibuang ke Manado pertama dan terakhir di Makassar. Itu Kiai Mojo. Nanti kita akan bahas bagaimana perselisihannya Kiai Mojo dengan Diponegoro terkait apa? Khilafah ya, tentang khilafah nanti. Kemudian selain Kiai Mojo ada namanya Kiai Taftojani. Kiai Taftojani ini adalah seorang ulama dari keturunan Kiai Nur Imam Melangi. Kiai Nur Imam Melangi ini sebenarnya dia adalah seorang pangeran juga yang berhak untuk menggantikan keraton. Tapi dia tidak mau dan akhirnya dia nyantri di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, tapi Kiai Nur Imam Melangi ini berhasil membantu Yogyakarta untuk apa? Untuk membentengi keraton dengan apa? Dengan membuat patok nagari. Jadi memberikan masjid di 4 penjuru keraton Yogyakarta. Yang salah satunya adalah Melangi.
Nah, di Melangi ini salah satu keturunan adalah Kiai Taftojani. Kiai Taftojani inilah yang dikenal dalam buku-buku sejarawan sebagai guru dari Diponegoro. Tapi apa? Tapi Diponegoro juga menyayangkan ataupun tertipu oleh Belanda juga. Belanda menggunakan Taftojani untuk merayu Diponegoro juga untuk mau diajak runding tadi itu. Dari apa? Dari salah satu murid dari Taftojani juga ada yang seorang pangeran juga, murid dari Taftojani yang digunakan oleh Belanda. Inilah yang kemudian diberikan oleh Belanda dengan wilayah Purworejo. Di Purworejo itu ada seorang pangeran yang diberikan oleh Belanda karena berhasil meruntuhkan beberapa pasukan dari kolonial Belanda. Sekali lagi, Belanda mengadu domba. Selain Kiai Taftojani ada juga Syekh Syarif Hasan Munadi Samparwadi Ba'abud. Nah, ini dari Tah Habib. Jadi ternyata dalam lingkungan perjuangan Diponegoro selain santri tersebut juga ternyata ada duriah-duriah para habaib yang membantu Diponegoro. Dari Trah Yahya, dari salah satu leluhurnya Habib Lutfi, itu juga sangat membantu sekali perjuangan Diponegoro. Di Semarang ada makam yang bernama Kiai Singobarong yang dikenal dengan Habib Toha bin Yahya. Itu adalah leluhur dari Habib Lutfi yang membantu perjuangan Diponegoro. Dan banyak sekali itu jaringannya, sampai dari Lasem ada Syarif Bustaman. Bustaman ini kemudian adalah salah satu dari putranya atau keponakannya adalah Raden Saleh. Raden Saleh yang melukis bagaimana Diponegoro itu ditangkap setelah perundingan, bagaimana lukisannya terlihat Diponegoro tetap tegak menghadap ke atas walaupun ditangkap. Jadi Saleh itu juga seorang Habib yang mendukung Diponegoro. Jejaknya ada di daerah Raden Saleh itu, Matraman, ada masjid yang dibangun oleh Raden Saleh. Dulu di situ adalah komplek yang dimiliki oleh Raden Saleh. Di situ ada masjid. Dan beberapa duriahnya, kemudian ada yang di sebelahnya, di belakangnya ada makam Habib Cikini. Nah, Habib Cikini ini terkait dengan tadi saya katakan jalur habaib yang dibangun oleh para Habib bin Yahya di Keraton Yogyakarta, sehingga itulah kenapa kemudian Habib Ali Kuitang nanti akan membantu Mbah Hasyim Asy'ari karena sama-sama memiliki garis perjuangan sejak zaman dahulu kala. Selain para Habib juga ada Trah Jejaring Syekh Ahmad Alim Bulus. Syekh Alim Bulus ada di Wonosobo. Ini luar biasa sekali juga jaringannya, keturunannya juga terbantu. Ada juga jejaring Gunung Pring Magelang, leluhur dari Syekh Dalhar. Ada namanya Kiai Hasan Tuko, itu juga membantu. Beliau turunan dari Raden Santri yang ada di puncak Gunung Pring, itu juga membantu Diponegoro. Kemudian di daerah barat lagi, di daerah Purwokerto ada Kiai Abdullah Fakih. Nah, itu juga jaringannya juga luar biasa, sampai juga dia mendidik seorang keturunan dari pesantren Tegal Sari. Jadi kalau ada beberapa analisa, kalau pesantren Tegal Sari tidak mendukung perjuangan Diponegoro, memang secara resmi memang tidak membantu, karena Tegal Sari ini di bawah kendali ataupun di bawah kekuasaan Surakarta, sehingga tidak boleh membantu secara langsung. Nah, kenapa khilafah itu menjadi penting dan menjadi perdebatan ketika Diponegoro dan Kiai Mojo akhirnya berpisah?